Terus niki dawuh pangeran ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Bahwa Quran dengan makna al-awamir wan nawahi ini nunjukno nak Kanjeng Nabi njen tiyang waras tenan. Al-Quran dengan makna al-awamir wan nawahi, ada banyak perintah, ada banyak larangan. Tentu itu secara teori itu membebani Nabi, nggih membebani napa? Nabi. Ketika raja bertitah, masih barang itu gak penting. Itu bagi yang dititahi itu termasuk super penting. Misalnya raja kepengen rokok barang gak penting. Tapi bagi sing dikongkon pelayan tenan. Padahal mau merantuk rokok ya apa-apa. Tapi karena yang menyuruh napa? Raja menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana sampean bayangkan seorang Muhammad yang berhadap-hadapan sama khitabe Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa tersiksanya secara psikologi. Sehingga karena beliau secara psikologi tersiksa, segalanya itu dipaksakan ideal, ya, dipaksakan apa? Ideal. Sehingga dalam banyak riwayat Kanjeng Nabi nak salat ini ben dadi peringatan kangge sing terlalu khusyuk. Nak salat iku nak sikil loro sawangane jek enak-enakan. Apa meneh mbek slenden malah enak-enakan. Dadi ben serem ben seru mok sikil napa sih? Sitok. Go sawangane salat sikil loro iku sawangane jek enak-enakan. Lan ning riwayat wali songo iku misale tipake tlacake Sunan Bonang mesti sikil sitok. Kadang ya ono takok. Gus, jare iku panggonane salat, kok sikile sitok. Mergo dhisik wis dadi tradisi, salat tuh sing seru nek wis nganggo sikil apa? Sitok. Sikil loro gak seru. Maksudnya iku biasa-biasa wae, paham? Lho niki tenan iki. Sehingga Nabi ben seru, maksudnya ben tambah heboh, tambah seru. Niku nunjukno ning ngarepe pangeran nak salat nganggo sikil napa? Sitok. Wis pol kesel. Salat nganggo napa? Sikil. Akhirnya mbek pangeran saking taate, saking kepingine untuk tawadhu kepada Allah segalanya serba spesial, termasuk cari paling susah. Akhirnya kalian pangeran dieling, ora kudu ngono. Maksudnya salat kowe ora kudu. Lho nggih to kados bocah sing jenise khusyuk. Kowe iku nak sendake koyo nekek weteng tenan. Sing jenis khusyuk lho. Itu sudah otomatis. Nak jenis ra khusyuk ya mbek kukar-kukur. Paham? Lah Nabi ngoten sendakepe yo betek salat nganggo sikil napa? Sitok. Belum jumlah waktunya. Panjang sekali. Sehingga Allah sakake. Orang ngono maksud. Quran tak turunno ning kowe ora perlu litat abad napa? Bil ibadah mintu liqiyamika bi sholatil lail. Jadi sudah salatnya panjang pakai hanya kaki napa? Satu. Ini sampean kula critani. Itu bagian dari tat ababima fa'alta. Nabi menyusahkan diri. Tapi lebih dari itu sebetulnya ngendikane para ulama dan ada ayatnya, maksudnya ada ayat Quran. Di luar itu ada masalah yang lebih urgensi, lebih parah. Bahwa ketika Nabi mendapat wahyu untuk dakwatun nas ilallah, supaya manusia itu baik, supaya manusia itu soleh, itu Nabi tersiksa betul. Karena Nabi harus kayak mendapat amanat menyelamatkan manusia. Cara agama Kristen menyelamatkan domba-domba sing napa? Tersesat. Paham nggih? Nah, cara terminologi Kristen itu darani sampean-sampean domba-domba sing napa? Tersesat. Semua nabi tentu ingin menyelamatkan napa? Domba-domba sing napa? Lah adalah sing paling tersesat itu paman-paman nek pusing. Jadi kayak kiai di partai paling balela alumni nek pusing. Paham ya? Uang paling pusing nak dilawan keluargane apa? Piyambak. Akhirnya Nabi mulai frustasi. Karena beliau itu karirnya seorang nabi, penyelamat umat dari kesesatan. Lah paling sesat itu donatur ya Abu Thalib. Meleset Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, pamane kabeh pusing. Itu sing disebut la'allaka bakhi'un nafsaka. Mungkin mat kowe iku frustasi nganti ngrusak awakmu dhewe. Mereka Allah yakunu napa mukminin karena mereka tidak iman. Bahkan yang tidak iman itu keluarga besar beliau. Akhirnya Nabi bingung. Mulane kula nu sering kanca kula sing alim tak kandhani. Iki nek dadi kiai ku aja tenanan. Pokoke ngomong Islam ku apa? Ya Islam ku salat. Salat 5 iku Islam. Wis ngono tok, ora usah ngomong liya-liyane. Lah kok saged? Kira ora rasane dadi kiai. Sampeyan nak santri ku nak khusyuk ning pondok ku semangat. Salat qobliyah, ba'diyah, sarunge yo mlicit, klambine takwa mlicit.
Soben SD mertua tak bapak katokan cekak kapok. Lagi ora rasane ndekne ngomong aurat jebule di mertua katokan cekak. Loro. Mulane kula termasuk kiai sing sangat mengharamkan khusuk nemen-nemen. Itu enggak prospek. Itu enggak prospek ke depan. Bahaya itu memang bahaya. Bagi keberlangsungan kebersamaan apa? Bahaya. Rata-rata kita mondok, kita jadi orang soleh itu kan dari keluarga awam. Kowe ora usah anut kiai-kiai sing mbah-mbahe wis kiai di pondok, iku ora masalah. Bapake wis sarungan wis lambenan takwa. Tapi kita iku Islam anyaran, ora usah repot. Nek takoki Islam yo apa iso salat lima wektu. Lah sing diharamno apa ya zina mateni wong. Lah nak bengok-bengok ning dalan ora apa-apa, pokoke. Mergo kadang kita punya orang tua sing rezekine kok maklaran sepeda. Kok maklaran ontek dan rezekinya kok cangkeme. Lah nek misale dari awal ngomong-ngomong fal yakul khairan aw liyasmut. Bapak menang mati wong rezekinya kok maklaran. Paham? Jadi pribumisasi Islam dengan hitung-hitungan teknis itu penting. Napa? Kanjeng Nabi mawon tahu meriang gara-gara ndekne nyaratno ideal. Nyongkone nek wis dadi nabi terus sukses dakwai paman-pamane. Malah sing balelo sinten? Paman-paman. Meriang Nabi, ruwet. Wis ngono sing tertarik gembel-gembel kaya Bilal, Ammar, Suhaib, kira-kira sing tertarik. Akhirnya pengikutin Nabi ya pengangguran-pengangguran sing nasibe ora jelas. Ngomong sing nasibe jelas gak tertarik. Ning dinggon wong mapan mbek gerakan tertentu ora tertarik. Kowe saiki sugih di duit miliaran, perusahaan gede, ora tertarik demo senturi. Wis mesti niku mbok kritiso ora tertarik. Gawane wong mapan ora tertarik, nggih demo-demo reformasi gak tertarik. Meskipun ya banyak juga orang-orang mapan sing tertarik meluruskan, tapi kan lewat parlemen atau lewat media. Nak demo tetap mikir ini. Mobil gak AC ora kuat meneh ning lapangan. Mungkin peka sama-sama ingin menunjukkan dukungannya, tapi nak wong sugih tetap lewat parlemen, lewat media, nulis ning koran, wis demo aja untuk tulisan, artikel ya dibayar. Niku rada badi. Itu sudah sunnatullah. Nggih kula cerita. Dan yang paling berat dialami Rasulullah juga Sayyidina Ibrahim juga semua nabi. Niki ben dadi peringatan kangge jenengan sing dadi tiyang saya. Niku ndak mesti keluarga. Nabi Nuh di bojo sing balelo. Nabi Ibrahim di bapak sing balelo. Nabi Nuh duwe anak sing balelo. Nabi Muhammad duwe paman-paman sing sebagai orang tua. Mergo Nabi sudah tidak punya bapak yang balelo. Paman penting, ora paman gak kanggu. Mungkin kalau kita punya bapak kandung, itu paman balelo ora masalah karena kita hanya berhubungan dengan bapak. Kanjeng Nabi boten paman yang berposisi sinten bapak. Dadi susah tenan. Nanti kan ada di kiai, alumni balelo, itu rasa susah, itu biasa, itu ringan, itu cek apa? Ringan. Misalnya ke instruksi PKB kok santri meleset P3 atau instruksi P3 meleset PKB itu ringan sekali, sangat apa? Sangat ringan. Karena semua ujiannya Nabi itu mesti ada internal sing balelo. Kayak apa susahnya Nabi? Dia punya istri yang balelo. Nabi Ibrahim Azar bapaknya, Nabi Muhammad paman. Akhirnya mereka tersiksa, hampir frustasi. Secara naluri basarnya hampir frustasi. Terus ngendikane Allah Ta'ala, jangan. Risalah itu bentuk komunikasi antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada presentasi atau tidak ada target untuk bahwa supaya mereka iman semua itu enggak. Jadi gampangannya risalah itu ben suara Allah didengar, bahwa aturannya Allah harus didengar. In alaika illal balah, bahwa aturan Allah itu harus nopo didengar. Mulane kesunatane para ulama, para pakar, para intelektual harus ngomong terus. Kebenaran meskipun nggak dilakukan itu harus diomongkan terus. Sekali kebenaran didiamkan, entah itu atas nama liberalisasi atau demokrasi, maka Allah akan mencabut barokatul ardi dan pasti akan terjadi prahara besar, pasti terjadi kiamat. Dan itu naudzubillah min syarri napa? Kebenaran itu harus diomongkan terus. Kita harus ngomong terus. Saya itu pernah debat kusir sama seorang profesor, pernah debat kusir sama seorang kiai yang tawadhu.
Saya bilang gini, seorang ulama itu dono unsur premane, kudu ngomong terus kebenaran. Wes ora ono wong ngandel lah, pokoke ngomong terus. Ora perlu ono wong ngandel, wes keliru lah pokoke ngomong. Begini, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna Allaha ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizalim antaz zalim. Allah tidak akan mencabut barakatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zalim antaz zalim. Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya atas nama etika Jawa, etika Jawa. Kita nanti tonggo lonte, iku sawangane secara etika wis urusane dewi-dewi. Ora usah mbok omongno iku lonte, sundel, sembah kono. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte. Itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel, untuk orang BTS itu lonte atau sundel. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral, karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat, juga kita kasih hak-hak sebagai martabat, sebagai manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel atau apa. Ini rumah tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik, orang inginnya jadi PNS secara baik-baik, orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik, karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Baik. Bayangkan nanti mungkin di era anak cucu kita, orang yang lonte, yang sundel dibahasakan itu hak asasi. Sehingga orang mungkin generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lonte sundel. Setiap perilaku sosial dianggap hak asasi. Dan itu awal dari tidak ada agama. Awal dari tidak ada agama. Karena kemudian sing ternak ya hak asasi, sing lonte dianggap hak. Itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral, dan negara juga nanti repot. Artinya apa? Sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat, anarkis dengan tanda kutip anarkis terutama dalam perkataan, maling darani maling, lonte darani lonte, itu menolong agama. Karena dengan stigma, dengan pelakupan masyarakat sing jelek, perilaku ini terdianggap jijik. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan. Artinya bisa jalan ngeten nggih. Karena si A yang lonte itu dihujat masyarakat, yang lain-lain nggak pernah ingin cita-cita jadi lonte. Sehingga masyarakat akan, bahkan mungkin anaknya lonte sendiri, karena tahu nasib ibunya dihujat, juga bercita-cita tidak jadi lonte. Coba kalau tidak mendapat hukuman dari masyarakat, ibuku begitu juga tidak ada apa-apa. Paham ya? Makanya lonte dan apa akan subur di masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini. Misalnya di kota-kota besar atau di kawasan lonte. Karena sesama lonte saling tidak mengatakan tabu. Makanya aman. Lalu itu pulau terkenang hadis riwayat Ahmad. Allah tidak mencabut barakatul ardi sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan antas. Itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadap itu. Nah, risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu sing penting bahwa benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Tidak harus gol, tidak harus nopo gol. Misalnya begini, saya sebagai ulama akan ngomong terus kalau riba itu haram, bunga bank itu haram. Meskipun pakar-pakar ekonomi, pakar perbankan akan mengatakan hil sing mustahil, sebuah sistem keuangan tanpa nopo, bunga, tanpa bank itu muhal. Tapi kita sebagai ulama harus ngomong terus, riba itu haram. Saya tuh pernah ketemu sama orang yang membidangi perbankan. Pak Bah, saya akan ngomong terus kalau bunga itu penting, karena itu harga mati dalam sistem perbankan. Ya saya bilang, saya akan ngomong terus kalau riba itu haram sebagai konsekuensi bahwa ulama harus mengatakan kalau riba itu haram.
Tapi kan nggak realistis. Ekonomi itu tidak jalan kalau tidak ada riba. Ya saya bilang kemelaratan itu akan jalan terus selagi yang kaya masih menghisap yang miskin. Ya itu memang saya akui akibatnya ya begitu ya sama. Artinya ya. Tapi kita akan menjadi bodoh ketika pakar-pakar ekonomi mengatakan tidak ada bunga maka tidak ada perbankan, ekonomi macet. Kita seakan-akan bodoh dan kalah. Sebetulnya mereka yang ngerti kok dengan sistem bunga maka akan terus terjadi penghisapan yang kuat sama yang miskin. Sampai baca tek-tek pidato direktur-direktur IMF itu sering mengakui harus ada perubahan sistem keuangan dunia. Tetap ada yang salah. Karena berkali-kali IMF itu kalau jadi dokternya negara yang kolab tambah parah. Tapi kenapa kita selalu ngaku apakah? Makanya kalau setuju wonten riwayat hadis dan ini sahih, idza dzaharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim ilmahu. Ketika ada fitnah, ada bid'ah, orang alim sementing ngetokno ngalime, ora malah tawaduk muni kula mboten derek-derek. Falyudhiril alim ilmahu. Orang alim harus menunjukkan kealimannya. Sing alim kudu ngaku ngalim. Paham? Aja sing alim ngaku bodoh. Bahaya. Tawaduk sing bahaya nggih. Falyudhiril alim ilmahu. Sing alim kudu ngaku ngalim. Kalau tidak wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi napa asma. Itu akan dekat laknat. Karena kalau kebenaran tidak diomongkan, maka nilai masyarakat pasti kacau. Pasti apa? Kacau. Misalnya begini ya, niki contoh dan peringatan sekaligus. Contoh dan peringatan. Wong-wong sing derek toreko, sing derek ngaji kula teng mriki, kudu tunjukno bahwa kita lebih bahagia. Haram ke melok toreko nek ijek kesak-kesik, ijek mesombat-sambat ra di dhuwit. Dosa gedhe. Elek-eleki toreko. Kowe sing ngaji ning kene kok ora iso seneng yo haram. Elek-eleki wong ngaji. Kula dadi kiai mergo ora entuk gaji tetap kok susah, iku haram. Elek-eleki kiai. Kenapa saya mengatakan demikian? Begini masalahnya, seperti tadi yang dikatakan MC saya berkali-kali ngomong. Orang di kafe cari hiburan itu biar seneng. Orang main gitar di jalan-jalan biar asik. Kebenaran akan kalah saat pelaku kebenaran tidak pernah asik. Sementara pelaku kebatilan enjoy-enjoy saja. Akan menjadi trauma sosial itu. Nanti orang-orang seneng kebatilan, loh aku ning kafe enjoy, kowe melok toreko untuk apa? Harusnya kamu bisa jawab, aku yang untuk asik. Basiku mbek kowe basik endi? Sebab itu orang-orang toreko, orang-orang soleh itu dididik ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kalau hati mereka bisa tenang pakai gitar, pakai hiburan, kenapa hati kita tidak tenang saat ingat Allah Subhanahu wa taala? Maka susah itu bagian dari keharaman. Termasuk sesuatu sing dinauzubillahi kanjeng Nabi. Setingkat kekafiran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Termasuk susah juga haram. Haram. Nabi itu inna aktsara ma bihi ma yasta'idzu bihi Rasulullah Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wal husni. Jadi susah termasuk tersangka. Sesuatu sing ista'adza minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta dilindungi dari rasa takut, malas, dan rasa apa? Gelisah. Susah kriminal. Piye wae santri mari gak menarik di mata masyarakat. Kiai juga profesi yang tidak menarik cara masyarakat. Masalah pelakunya kita gak enjoy. Kukur, gak jelas. Angger ketemu tamu PNS enak ngono jenengan gajine tetap. Kula mboten jelas. Kula mangani wak pitik beda ana manakipan kan siapa yang ingin berprofesi yang nasib percontohannya kayak itu kan. Lho kula nu termasuk kiai sing ora tau susah. Niku akeh sing gawok. Gus jenengan dadi kiai powe detong penang. Kula nu malah walian banyak guru-guru yang sowan saya padahal PNS. Gus kula penayem kok jenengan padahal mereka digaji tetap lho PNS. Niku sowan kula kepen ayem kaya kula. Saiki walian kiai penayem kaya napa? PNS. Enak jenengan Pak PNS gaji tetap. Nah kula nu mboten tetap ngenteni wong mati. Kalau kula udah cerita, bapake niku mudin itu tukang hormat wong mati. Anake mondok teko. Angger teko tak mondok agak di duit. Itu nggak menjaluk duit, ora ono wong mati.
Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wong di rezeki ngenteni wong mati. Mangani wak pitik ngenteni wong managi. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wis ngono secara fisik ya klunak-klunuk kukar-kukur. Nah ana pegawai negeri jenengan ngoten enak Pak untuk gaji tetap. Kula dadi kiai gajine gak tetap. Saya tuh tidak pernah. Itu menurut saya itu haram besar, dosa. Kula sering didolani guru SD, guru SMP, PNS. Resep urip ayam apa Pak? Dadi ayam saya gampang dadi kiai. Tapi kiai penghasilannya kan gak tetap. Jadi sapa? Sing gak tetap penghasilan, rezeki pengiran tetap. Oh malah goblok kamu. Rezekimu ngenteni tiap bulan. Rezekiku gak tetep kok saking sering gak tiap bulan. Aku kadang untuk rezeki tiap dino. Minder. Berarti sampai nak sering di duit. Malah goblok meneh daran rezeki mesti duit malah goblok meneh. Rezeki ora mesti duwe, sehat ya rezeki, seneng ya rezeki. Iku malah dadi bodoh meneh. Daran rezeki mesti napa? Duwe. Iku penyempitan ilmiah. Nek wong intelek ciri utamane ora goblok kamu. Termasuk goblok daran rezeki mesti napa? Duwe. Berarti enak gak jadi kiai, enak banget. Jadi jelas. Eling lho nggih, termasuk susah iku ista'adza minhu Rasulullah. Inni a'udzubika minal jubni wal kasal wal hazan. Susah. Termasuk masalah utama umat Islam sekarang, kenapa tidak bisa kompetisi? Karena mental susahnya itu menghantui. Bagaimana orang bisa kompetisi aman-aman susah kukar-kukur? Tidak bisa. Orang bisa kompetisi itu kalau fresh, kalau dalam keadaan sigap, berlapang dada. Nabi ku iso hebat, itu termasuk rumusnya Sito. Alam nasroh laka napa sadrak, karena berhati lapang.